Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wait a minute. Perkenalkan, nama saya Krista Loresia Regina. Saya berasal dari kelas 11 akuntansi dari SMK Dharma Widya. Sebelumnya, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Sotihotu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai, salam OSIS, salam pramuka, salam ceria, salam bahagia, salam harmoni, salam damai, salam cinta, salam hormat, salam hangat dan sejahtera, salam pagi yang cerah, salam senja yang indah, salam malam yang tenang, dan salam dari Binjai. 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 Kamu sini mau apa? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan saya membuat video ini. Saya membuat video ini karena saya mendapatkan tugas dari guru PPKN saya untuk membuat video mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan opening 5 menit dan isi 5 menit serta penutupan atau closing 5 menit. Jadi, total durasi video yang akan saya buat adalah 15 menit. Sebelum memulai isi dari hak dan kewajiban, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kita sebagai warga negara Indonesia mestinya memiliki hak yang harus kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Apa hubungan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Nah, pastinya dari kita sudah memiliki hak yang kita terima dan kita juga sudah memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya, hak yang kita terima sebagai pelajar adalah fasilitas sekolah yang menyenangkan dan nyaman, uang jajan dari orang tua itu juga termasuk hak, dan juga ilmu yang kita dapatkan dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolahan kita. Kemudian, ada juga kewajiban yang kita harus lakukan sebagai pelajar warga negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban yang harus kita lakukan adalah belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, mendengarkan guru saat menjelaskan, dan membantu pekerjaan orang di rumah. Nah, menurut web yang saya baca, hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Jadi umumnya, kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hak. Jadi, kita tidak akan mendapat hak. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jadi, kita tidak akan mendapatkan hak kalau kita belum melakukan kewajiban kita. Nah, sebelum kita memasuki materi hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentunya kita harus lebih dalam lagi mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus ada agar terciptanya keadilan, keseimbangan, dan keteraturan dalam masyarakat. Hak memberikan jaminan atas apa yang seharusnya didapatkan. Sementara, kewajiban memastikan bahwa setiap individu berkontribusi pada kebaikan bersama. Tanpa keseimbangan antara keduanya, bisa timbul ketidakadilan, konflik, dan kekacauan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat.
saya akan menyebutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dipahami dan diterapkan di bangsa Indonesia ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak warga negara Indonesia. Yang pertama, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini terdapat di Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2. Kemudian yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Bunyinya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini terdapat di Undang-Undang Dasar Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 28B Ayat 1. Yang keempat, ada hak atas kelangsungan hidup. Bunyinya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 28C Ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 28C Ayat 2. Yang ketujuh, ada hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1. Yang terakhir, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bunyi ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28I Ayat 1. Setelah kalian tahu hak-hak yang terdapat di Undang-Undang Dasar, kita juga mesti tahu kewajiban-kewajiban apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 287 Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tentunya setiap manusia memiliki hak dan kita juga mesti menghormati hak orang lain tersebut. Pasal 28J ayat 1 menjelaskan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menjelaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban merupakan konsep-konsep fundamental dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks warga negara Indonesia.
Hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Masih banyak hak-haknya lagi. Sedangkan di sisi lain, kewajiban warga negara juga terdefinisi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pemahaman dan penerapan hak serta kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan masyarakat, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Sekian penjelasan hak dan kewajiban. Apa guys? Dia bilang apa guys? Sekian penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari saya. Terimalah salam Buddhis dari saya, Swati Hotu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu. Selamatnya sudah esok tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Nabi bohong. Salam damai, salam OSIS, salam pramuka, salam ceria, salam bahagia, salam harmoni, salam damai, salam cinta, salam hormat, salam hangat dan sejahtera, salam pagi yang cerah, salam senja yang indah, salam malam yang tenang, dan salam dari Binjai. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom boom. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.